sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, agak mundur sekitar 27 menit ya dari jadwal semula. Ini kan memang ada permasalahan teknis begitu untuk kesempatan pagi hari ini dalam Radio Sahabat Isoman. Kita kembali ya, dan kita akan mendapatkan cerita-cerita tentang bagaimana pasien yang sedang isoman atau yang sudah melalui penyintas ya. Nah, sebagai penyintas maksud kami, ini bagaimana menghabiskan waktu, menghabiskan hari-harinya ketika terpapar COVID-19. Nah, saat ini kita sudah bersama salah satu narasumber, baik kita sapa. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini Mas Novem Suhendra. Saya perkenalkan ya, betul ya. Mas Novem Suhendra ini sebagai aktif sebagai reporter, juga ketua Forwa Sidoarjo. Betul? Wakil ketua, baik. Wakil ketua Forwa Sidoarjo. Iya, Mas Novem, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Terima kasih. Oke, Mas Novem, ini bisa diceritakan bagaimana ketika awal terpapar COVID-19? Kalau nggak salah, ini saat ini masih isoman atau sudah melewati itu? Sudah melewati masa isoman. Sudah di rumah, udah aktivitas, cuman masih mengurus istri yang juga terkena COVID juga. Oh iya. Bisa diceritakan Mas, awal mulanya ini kena di mana kalau tahu, atau enggak, atau bagaimana begitu? Oh, tiba-tiba enggak tahu ini kenanya, tiba-tiba habis itu sakit gitu aja atau gimana ini Mas? Enggak. Dulu itu kan aktivitas kita kan tinggi kan, sebagai salah satu kerja di media itu berhubungan dengan orang banyak juga, sehingga kita mobilitas juga tinggi, dan itu ketika varian Delta itu muncul, mungkin saya juga posisinya tidak fit ya? Ya, mungkin tidak fit itu, akhirnya gampang. Sebenarnya dulu tahun kemarin tuh sering berhubungan sama orang, cuman karena mungkin masih fit, kondisi fit, prima, mungkin tidak bisa. Nah, ini kemarin tuh jebol pertahanannya. Akhirnya kena, itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Oke. Iya, berarti Mas Novem belum tahu ya kira-kira di mana kenanya, masih tiba-tiba sakit gitu aja ya? Yang tiba-tiba itu badan tuh meriang, gak enak ini si badan ini, kok kayak aneh, jadinya kayak bukan saya gitu loh. Rasanya ketika COVID menyerang itu kayak bukan saya, jadinya aku kayak gini, kayak seperti ini, padahal aku nggak seperti ini biasanya. Aku ambil masker terus, nah itu inisiatif istriku, coba di tes dulu itu kan pakai tes untuk panas, itu ternyata 37,5 kan tinggi. Nah, diambang panasnya mulai panas itu. Nah, itu saya disuruh untuk isolasi mandiri di rumah ibu saya. Kebetulan rumah ibu saya kosong yang di lantai atas, akhirnya saya isoman. Oke, baik. Gejalanya hanya panas saja ya Mas Novem ya? Atau mungkin ada lainnya? Badannya itu loh, badan ini yang nggak bisa kebohongan. Biasanya kalau sakit-sakit flu biasa itu kan saya biasanya minum paracetamol atau minum sakit, besoknya udah sembuh. Nah, ini enggak kasih paracetamol, masih koyok badannya itu kayak rasanya kayak bilang berakang, itu kayak berat banget, kayak mau membawa beban kayak tas ransel yang 1 ton gitu. Berarti kayak meriang, capek pegel gitu ya Mas ya? Kayak berat, membawa beban berat di belakang. Ini kok selesai. Akhirnya saya cek swab antigen dulu, non reaktif. Ternyata non reaktif. Setelah itu saya masih isoman, tulisannya masih non reaktif. Nah, itu terus terpapar anak saya yang barep, yang paling nomor 1 itu langsung terpapar. Itu langsung masuk rumah sakit. Kalau aku kan isolasi mandiri di luar rumah sakit karena rumah sakit penuh. Ya kebetulan dia ada tempat di rumah sakit
Delta Surya dia masuk, ternyata di swab bareng anak saya ternyata positif semua. Swab PCR, bukan swab antigen, jadinya PCR, jadinya langsung kelihatan itu positif semua dua-duanya. Tapi anak saya dirawat di rumah sakit, aku tetap kembali ke rumah orang tua aku untuk isolasi mandiri lagi, sama mengkonsumsi obat-obatan yang dikasih sama dokter. Baik, Mas Novem, jadi gejalanya itu hanya panas sama pegel-pegel saja, tidak ada kayak batuk atau kayak sakit tenggorokan begitu, tidak membau? Ya. Tenggorokan, pertama itu nyerangnya di tenggorokan kayak nggak enak. Aku biasanya konsumsi Troches, namanya Troches itu obat untuk pelega tenggorokan gitu. Ya itu udah mulai enak, tapi balik lagi, nggak enak lagi loh. Biasanya kalau orang flu tenggorokan, sakit tenggorokan kasih Troches 1 udah hilang lagi. Ini nggak hilang gitu. Jadinya ini beda ini bukan penyakit biasa. Akhirnya dikasih sama dokter itu antivirus, antibiotik khusus COVID. Itu saya konsumsi selama hampir seminggu lebih. Nah. Oke, baik. Jadi selama isoman, Mas Novem ini tidak pernah ke rumah sakit, tapi hanya di rumah saja ya? Ya, di rumah, isolasi mandiri di rumah tanpa ketemu sama orang. Baik. Nah, ini kalau putranya tertular, ini dari mananya? Atau mungkin dari bukan Mas Novem, tapi mungkin dari orang lain atau bagaimana? Oh enggak, kan waktu saya terasa itu kan di rumah sendiri. Saya terasa gimana, aku minta dicek panas ini. Oh ya itu isolasi aja di rumah ibu. Jadi pas itu kan ya mungkin saya juga kontak sama anak saya. Akhirnya kalau sekarang kan varian Delta itu kan nggak hanya cuman kita ngobrol aja bisa langsung kena itu. Tapi? Ya itu, mungkin kemungkinan besar itu ya interaksi komunikasi dekat dengan keluarga akhirnya kena. Itu paling dirawan sekarang ini klaster keluarga itu paling rawan sekarang. Akhirnya istri saya kena, anak saya yang paling barep juga kena. Terus anak saya yang kecil kemarin tuh juga kena, sempat kena cuma 2-3 hari sudah sembuh. Kalau anak kecil mungkin nggak terlalu tinggi ininya. Kalau kena balita itu. Oke, berarti bisa dikatakan kena semua ini ya, istri dan 2 putra-putrinya ya kena ya Mas ya? Betul. Oke, nah sebelum ke Mas Novem, kalau boleh saya tahu untuk penanganan putranya yang nomor 1 tadi yang kena dan istrinya, apakah saat ini juga sama, sudah sembuh atau bagaimana? Sudah, kalau udah yang anak saya yang nomor 1 sudah keluar dari rumah sakit, terus menjalani isoman sama saya itu keliling, jadinya dia nggak boleh ke rumah dulu, di situ kan ada mertua saya yang sudah tua, jadinya nggak boleh masuk ke rumah dulu, kita isolasi mandiri lagi selama hampir 1 minggu juga. Setelah 1 minggu dirasa obat sudah selesai semuanya, terus makan juga sudah mulai normal. Dulu tuh makan nggak normal sama sekali Mas. Jadinya ketika kita makan waktu sakit tuh makan tuh rasanya itu nggak ada rasanya. Terus saya pancing sama garam, dan saya garam itu nggak ada rasanya. Sama ya, nggak ada rasanya ya? Iya, nggak ada rasanya. Terus saya mulai bau wangi sabun tuh nggak ada wanginya juga. Itu pas sakit. Berarti kalau penciuman hilang udah dipastikan dah COVID. Oke, baik. Soalnya menurut pasien lainnya, saya sempat wawancara dengan beberapa hari lalu, itu katanya bisa membau tapi hanya merasa, maksud saya hanya merasa itu asin dan pahit. Nah, ada yang beda begitu ya. Jadi beda-beda. Kebanyakan saya juga kayak rasa, tapi asinnya kalau umumnya kita kasih garam buahnya mungkin rasa asin ya. Cuman kalau garamnya normal itu belum terasa. Terus saya kan biasanya pas waktu sakit tuh konsumsi pisang Mas. Jadinya saya nggak bisa makan yang lain. Jadinya kayak nasi itu udah waduh. Apalagi yang kayak daging, sayur, buah nggak bisa. Jadinya saya konsumsi cuma pisang aja. Jadinya rasanya makanannya ya seperti pisang. Iya. Nah, ini gini, Mas Novem, kalau tadi kenapa nasi, daging nggak mau? Apakah memang tubuh tidak bisa menerima itu? Kemudian kenapa dipilih pisang? Karena saya lihat pisang kan banyak, maunya mengandung serat ya, ada kebutuhan untuk tenaga itu pisang juga bisa. Jadinya saya mikir, wah ini nggak bisa makan apa-apa. Aku isoman timbangan saya ambruk, saya makanin pisang terus. Pisang terus? Ya.
Oke. Jadi seperti itu. Nah, tapi tadi untuk nasi, daging, apakah memang menolak dalam arti muntah atau bagaimana ketika mengonsumsi itu? Tapi ya nggak mau, sebenarnya mulut nggak mau makan kayak yang bernyawa kayak daging-dagingan, apalagi ayam. Udah jarak jauh saya tuh udah lihat kalau ada ayam udah enak. Oh, Daripada saya makan saya muntah, saya mending nggak makan. Oke, baik. Tapi anjuran dari dokter apa, Mas? Apakah memang Harus makan memang. Wis enak nggak enak harus dimakan. tapi nggak harus pilih-pilih gitu kan sebenarnya ya? Nggak, sebenarnya nggak harus dari saya sendiri aku milih itu. Harusnya nggak harus nggak boleh kayak gitu. Makan ya rasanya kayak apapun harus tetap makan supaya dapat apa namanya tenaga dari makanan itu. Oke, Mas Novem, karena yang dikonsumsi hanya pisang, nah ini untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti sayur atau mungkin juga ada buah-buah lain. Nah, ini bagaimana? Apakah minum vitamin atau apa? Tetap vitamin D yang dosisnya tinggi itu, kayak salah 300 IU nggak salah. Itu tiap hari dikasih dokter itu vitamin D. Terus saya juga teduh madu sama jeruk nipis apa lemon, pokoknya tergantung madu yang tiap hari itu madu yang saya air hangat campur madu, terus kadang air hangat campur jeruk lemon itu yang saya minum. Dan saya makan tetap pisang, kadang itu sama nasi sedikit, pokoknya telan gitu aja. Jadi pas waktu sakit memang terpapar itu sudah makanan udah nggak mau nyentuh sebenarnya. Saya minta sama orang-orang yang masih berjibaku dengan penyakit COVID, ya saran saya harus banyak makan. Memang masuk gak enak harus dimakan, rasanya nggak enak tetap harus makan, soalnya dari tenaganya itu dari makanan itu, dari tenaga kita. Oke. Kalau selain kita memperhatikan apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan atau kita minum ya, tadi kan disarankan, bukan disarankan sih, tapi apa yang sudah diminum oleh Mas Novem itu adalah madu ya, kemudian juga ada mungkin sari jeruk ya Mas ya, betul ya? Ya, persen jeruk nipis, kadang itu ada jeruk manis itu yang jeruk apa namanya, yang dipotong-potong itu loh. Jeruk potong. Apakah juga mengonsumsi susu mungkin? Oh ya, tetap. Tapi ya nggak serutin kayak tiap hari harus Bear Brand itu enggak. Susu sebenarnya semuanya sama susu. Cuman orang-orang kan membuat itu seperti kayak Bear Brand itu kuat, padahal ya sama saya susu kayak susu apa Nusantara, susu sapi. Disebutkan semua. Cuman harus memang ada penyeimbang yaitu susu, makanan, vitamin itu harus dikonsumsi tiap hari itu Mas. Saya minum antivirus, obatnya itu luar biasa. Hari pertama itu 8 tablet, belum nanti antibiotiknya. Hari kedua 8, malamnya 8 tablet lagi. Jadinya perut itu rasanya kayak diaduk gitu. Oke, tapi ini memang harus kita lewati ya Mas Novem ya. Harus kita lakukan dalam arti mau tidak mau gitu harus kita lakukan, yakni mengonsumsi selain makanan, minuman juga obat-obatan tadi gitu ya. Nah, betul. Oke. Betul, Mas. Nah, selama melakukan isolasi mandiri, apakah Mas Novem selama ini kan tadi katanya tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, menghabiskan waktu selama isoman itu apa saja yang dilakukan Mas untuk menghilangkan kejenuhan dan sebagainya? Ya, untung ada punya HP, makanya sekarang itu teknologi kan sudah luar biasa Mas. Jadinya ketika saya isoman di rumah itu kan nggak ada TV, saya lihat dari HP. Handphone itu sudah melihat, dannya apa yang tak lihat itu yang ya apa sih supaya cepat untuk sembuh dari COVID itu apa, saya lihat-lihat tuh. Sama kan saya sukanya juga nonton film, jadinya saya tinggal untuk nonton film, tapi tetap saya juga di situ tuh mantau anak istri saya kan dulunya juga ikut isoman di rumah ibu saya, jadinya ya tetap ngeladenin mereka kalau apa yang dibutuhkan mereka seperti itu. Oke, selama melakukan isoman, Mas Novem ini didampingi siapa? Dalam arti yang memberikan makanan, memberikan minuman, atau teman ngirim, ada yang peduli sama ya, maksudnya teman-teman itu luar biasa. Jadinya ada teman dari saudara, tetangga itu pasti ngirim, apalagi dari saudara yang sering ngasih makan tiap hari, ngirimin. Jadinya nggak perlu kita harus keluar dulu, itu udah disiapkan sama keluar.
Oke, Mas Novem, ada yang ingin disampaikan, mungkin ucapan terima kasih pada teman-teman itu, monggo. Hmm. Terima kasih kepada seluruh ya saudara, teman, kerabat, tetangga yang maksudnya membuat saya itu lebih bisa melalui sakit COVID ini dengan tidak was-was. Jadinya ketika memang yang dibutuhkan tuh moral ya, positif thinking itu nomor satu. Jadinya kalau aku lihat berita yang ketika harus mati, terus ada meninggal, pasien COVID meninggal, sesak nafas, kurang oksigen, ya alhamdulillah aku nggak melalui seperti itu, nggak sampai aku harus ini. Cuman memang pas waktu sakit, aktivitas kita itu terganggu ketika saya turun tangga sedikit aja sudah nafas sudah ngos-ngosan. Jadinya seperti itu. Jadinya memang nggak bisa los kayak sekarang kan mau naik apa aja kalau udah sembuh. Kalau waktu sakit itu memang tenaga kita itu berkurang banget dan untuk asupan ke oksigen ke paru-paru itu memang berkurang. Tapi ya alhamdulillah saya juga nggak sampai merasakan sesak napas. Cuman napas saya tersengal-sengal ketika jalan berapa meter aja sudah terasa. Pas waktu sakit itu sudah terasa. Jadi capek banget badannya itu sudah pas waktu sakit. Jadinya saya harap para yang sekarang masih berjibaku dengan COVID memang dibutuhkan caring itu waktu matahari jam 11 siang itu terus aktivitas sedikit-sedikit lah, nggak usah banyak sampai ngoyo. Kalau ngoyo malah nggak bisa bernapas, tambah bahaya. Lebih baik jalan. Kalau di tempat saya kan di loteng, jadinya ada tangga turun naik, tangga turun 1 kali terus naik lagi sudah berhenti, itu sudah nafas sudah ngos-ngosan, sudah luar biasa. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Iya, sekarang Mas Novem sudah melewati masa itu kurang lebih sebulan ya, Mas ya? Betul, sebulan. Sebulan ini sudah fit kembali. Nah, setelah sebulan ini apa yang Mas Novem dapatkan? Hikmah apa sih sebenarnya dengan adanya peristiwa ini begitu? Ya, saya mungkin bukan ujian, namanya itu sudah lebih, namanya Allah lebih sayang pada saya sama keluarga saya. Meskipun diuji, ini bukan ujian, tapi ini anugerah atau berkah. Saya buat seperti itu. Saya mikir ujian berarti negatif thinking, hanya kita harus mikir itu positif. Jadinya ketika udah kena berarti ya apa caranya kita harus bisa menyembuhkan seluruh keluarga ini. Saya udah melewati itu, Mas. Duka-dukanya sampai namanya itu saya itu enggak mau nerima itu kan, kok iso sampai kayak gini ya. Memang garisnya seperti ini. Karena kalau memang kita harus bisa menyembuhkan diri dulu, menyembuhkan keluarga, setelah itu baru kita bisa bantu yang lain kesesama, mengangkat moral teman-teman banyak. Kebetulan teman saya juga ada yang satu tingkatan di SMA meninggal ya karena COVID, tapi dia dirawat di Krian itu ya seperti itu. Jadinya ada gejala kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Dan saya ingin yang untuk para yang sudah masih berjuang melawan COVID ini, kalau bisa itu positif thinking itu harus diangkat. Kalau negatif, jadi akhirnya terpuruk, nambah terpuruk, nggak mau ngapa-ngapain, ya itu yang bahaya. Bahaya, jadi nggak mau ngapain, nggak mau makan, nggak mau, akhirnya sudah langsung dikuasai seperti itu. Dan virusnya itu sepertinya bisa ngajak ngomong sama saya gitu loh. Maksudnya? Luar biasa. Gimana ini? Jadinya kayak ada yang omongan, wis nyerawai, jadi ini seperti itu. Jadinya ketika ada makanan datang itu gak usah mau pangan, gak enak. Jadi seperti itu. Oh, seakan-akan begitu ya. Iya. Seperti itu. Jadinya saya minta teman-teman yang masih berjuang tetap hanya makan enak, gak enak dimakan semua, vitamin harus dikonsumsi. Kalau bisa caring itu penting memang. Kesehatan paling penting. Nomor satu. Baik, mohon maaf, ini mau tanya juga. Padahal sebenarnya dalam menerapkan atau melewati masa-masa sebelum terpapar, Mas Novem ini saya yakin pasti sudah menerapkan protokol kesehatan dan mungkin juga sudah divaksin kan? Sudah 2 kali aku malah divaksin. 2 kali, jadi
Tapi gini, kan saya ngomong kalau varian Delta itu lebih luar biasa, maksudnya menularnya dibandingkan varian dulu kita yang tahun 2020 itu nggak terlalu ini. Jadinya dengan masih kita fit itu mungkin nggak bisa ya. Masker itu harus double ternyata sekarang itu nggak. Jadinya itu yang harus harus dilakukan sama masyarakat yang tidak mau itu harus pakai masker double, jangan dilepas kalau mau aktivitas. Oke, baik. Mas Novem, yang terakhir mungkin ada imbauan. Tadi kan sempat disinggung jangan pilih-pilih makanan, kemudian melakukan olahraga sedikit saja ya, nggak usah terlalu ngoyo, kemudian memakai masker double. Nah, kira-kira apa lagi apa yang bisa kita dapatkan imbauan atau pengalaman-pengalaman apa sehingga kita bisa setidaknya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Mas Novem selama ini. Ini khususnya bagi mereka yang saat ini sedang dirawat begitu. Apa, Mas? Kalau isoman ya, kalau aku ngomong ke yang isolasi mandiri, yang tetap maksudnya konsumsi vitamin, habis itu buah, makanan, sebenarnya yang tidak tergantung, meskipun ada obat kan memang butuh kan, memang salah satunya kan obat anti yang untuk COVID itu loh, obat apa ya? Apa memang ada obatnya? Iya, memang kalau memang COVID nggak bisa kalau nggak dilawan sama obat. Tapi yang diomong semasalah ivermectin cacing saya nggak konsumsi memang. Saya konsumsi itu yang antibiotik khusus untuk COVID. Jadinya ada antibiotik. Apa itu? Ya itu yang dikasih sama dokter. Dokter itu 5 hari diminum setiap hari 1 kali. Selama 5 hari, kalau memang 5 hari ada penurunan ya nggak usah minum. Kalau masih tetap tambah lagi 2 hari. Jadinya saya konsumsi antibiotik COVID itu sudah 7 hari. Jadinya pas seminggu lagi saya masih isoman juga 2 minggu, hampir 3 minggu. Jadinya saya maunya mengurung diri, tidak berinteraksi dengan orang lain. Oke, itu. Sekarang apakah boleh langsung, sekarang kan katanya udah sembuh, apakah sekarang sudah masuk dalam masih di karantina gitu, atau sudah boleh keluar rumah atau bagaimana? Kalau menurut dokter saya sebenarnya sudah sembuh. Kalau dokter yang kebetulan ya dokter saya kan ya kakak ipar saya sendiri, jadinya yang kamu udah sembuh, cuman kan kamu maksudnya nggak rentan juga sebenarnya. Kalau kena COVID itu bukan setelah kena nanti kita kebal ya, enggak, ya tetap nanti pasti kena, cuman kita ngelawan antibodinya dalam diri itu lebih cepat. Jadinya mungkin sekitar sehari 2 hari kalau kena. Tapi kalau bisa ya jangan sampai kena. Jadinya saya pakai masker itu double kalau keluar. Tapi ini belum boleh keluar rumah, masih belum boleh ya? Sebenarnya kalau untuk aktivitas sebenarnya di dalam rumah, nggak boleh keluar katanya. Masih belum boleh ya? Iya, masalahnya kan kamu belum bisa langsung berdepan sama orang. Pas ya kebetulan kalau kamu berdepan sama orang yang masih sakit, OTG, tanpa ada gejala, kamu berdepan, kamu kena bicara lagi. Iya. Seperti itu, jadinya saya menjaga seperti itu. Jadi saya nggak ngerti sendiri sampai nggak bisa masuk sampai hampir 1 bulan. Iya, betul. Oke, Mas Novem, terima kasih sudah berbagi informasi ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita pada pagi hari ini. Oke, jaga kesehatan Mas Novem, mudah-mudahan ini bisa beraktivitas kembali ya. Oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Novem Suhendra, ini Wakil Ketua Forwas Sidoarjo ya, yang informasinya terpapar COVID-19 sekitar sebulan yang lalu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua, jadi bahan masukan, jadi informasi positif, jadi sebuah cerita yang cerita yang bermanfaat untuk kita semua, bahwa masih ada harapan untuk bisa sembuh ya, kalau misalnya kita bisa mengikuti anjuran dan kita harus bersemangat dan ada semacam spirit atau struggling untuk bisa get better, sehingga kalau misalnya ada kendala-kendala yang bisa membuat kita jadi malas dan sebagainya, nah ini memang tergantung dari diri kita, apakah kita memang pingin
cepat sembuh atau memang kita seperti yang lain nasibnya. Nah, ini mudah-mudahan harus kita garis bawahi bahwa memang penyembuhan pasien COVID-19 itu tidak hanya tergantung pada obat-obatan atau makanan atau minuman yang kita konsumsi, tapi bagaimana kita mengatur ritme pola pikir kita, kemudian ritme gerak kita dan sebagainya. Dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 6:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.